Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara tentang jual beli, maka kita ketahui bahwasanya jual beli tidak akan pernah bisa terjadi kecuali jika rukun-rukunnya tersebut terpenuhi. Apa saja yang termasuk dalam rukun jual beli? Yang pertama ada al-iwadan, harga dan barang yang akan diserahkan kepada si pembeli. Maka ini harus terpenuhi dalam akad jual beli. Kemudian ada al-aqidan, dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini adalah pembeli dan penjual. Kemudian yang ketiga ada sighah. Sighah di dalam transaksi jual beli tersebut, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berkaitan dengan al-iwadan, barang dan harga ketika seorang melakukan transaksi jual beli, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar jual belinya tersebut menjadi sah. Yang pertama adalah an yakunal mabi'u maqduran ala taslimihi. Hendaknya barang yang akan dijual tersebut merupakan barang yang mampu untuk diserahkan. Maka ketika ada orang membeli barang, tetapi si penjual tersebut tidak mampu menyerahkan barangnya kepada si pembeli, karena misalnya dia tidak memilikinya atau dicuri, maka maka akadnya tersebut tidak sah. Ya, misalnya ada orang mengatakan, saya jual kepadamu mobil saya yang telah dicuri beberapa waktu lalu. Kemudian si pembeli ini memberikan uangnya. Maka jual beli seperti ini tidak sah. Atau misalnya ada orang mengatakan, saya jual ikan yang ada di laut itu dengan harga sekian. Ini juga tidak sah karena barangnya di sini tidak bisa diserahkan kepada si pembelinya. Kemudian yang kedua, syarat dalam iwadan agar jual belinya menjadi sah adalah an yakuna ma'luman. Hendaknya iwadannya merupakan sesuatu yang diketahui. Harga maupun barangnya itu merupakan barang yang diketahui. Misalnya ketika ada orang mengatakan, saya jual motor saya yang ada di rumah, sementara motor tersebut tidak diketahui atau tidak diberikan sifatnya, tidak diberikan keterangan sifatnya seperti apa, maka jual beli seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena di situ ada ketidaktahuan tentang barang yang akan dibeli. Begitu pula dengan harganya. Misalnya ada orang menyatakan, saya beli barang kamu ini, sementara dia tidak memberitahukan berapa uang yang akan diberikan kepada orang tersebut. Nah, ketika ada jahalah dalam hal ini, ketidaktahuan seperti ini membuat akad jual beli menjadi tidak sah. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui barang yang akan dijual oleh seseorang? Nah, ini bisa kita ketahui dengan ru'yah, langsung melihat barangnya. Ya, dia misalnya menyatakan, saya akan jual barang saya itu. Ya, saya akan jual HP ini, misalnya dengan dia memperlihatkannya dengan harga sekian. Maka dengan kita melihat, maka jahalah atau ketidaktahuan kita akan menjadi hilang, sehingga membuat jual beli kita menjadi sah. Atau yang kedua, dengan cara sifah, dengan dia menjelaskan sifat barang yang akan dia jual. Misalnya dia menyatakan, saya akan jual motor saya yang ada di rumah, mereknya seperti ini, keluaran tahun ini. Dijelaskan semua hal-hal yang mempengaruhi dari harga motor tersebut. Maka ketika dia menjelaskan atau memberikan keterangan tentang motor yang akan dijual tersebut, ini menjadikan akad jual belinya menjadi sah. Akan tetapi ada beberapa ketidaktahuan yang itu dimaafkan, tidak berpengaruh atas tidak sahnya sebuah akad jual beli.
Apa saja yang termasuk di dalam al-jahalah al-mughtafarah, ya, ketidaktahuan yang dimaafkan? Yang pertama adalah al-jahalah al-yasirah, ketidaktahuan ya yang sifatnya sedikit. Ya, misalnya ada orang menjual HP, ya, dia sudah lihat HP-nya, ya, atau dia tidak melihat HP-nya tetapi sudah dijelaskan speknya seperti ini, ya, semua dijelaskan. Yang dia tidak jelaskan hanya misalnya warna dari memori yang ada di dalamnya. Dia tidak jelaskan seperti apa. Nah, ketidaktahuan dia tentang warna memori yang ada di dalam HP itu tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi jual beli tersebut. Artinya jual belinya tetap sah. Karena apa? Karena itu tidak mempengaruhi dari harga barang tersebut. Nah, kemudian yang kedua di antara jahalah, ya, ketidaktahuan yang dimaafkan adalah jahalah yang di situ, ya, merupakan sebuah darurat atau sebuah kebutuhan. Seperti misalnya seseorang seseorang membeli semangka, dia tidak tahu dalamnya seperti apa. Karena orang ketika membeli semangka yang dia inginkan adalah di dalamnya, bukan luarnya. Tetapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, semangkanya seperti apa di dalam. Nah, tetapi ketidaktahuan dia seperti ini tidak membuat jual beli tersebut menjadi tidak sah. Karena apa? Karena kalau diharuskan dia mengetahui isi dalam dari semangka tersebut, maka ini akan membuat pedagang akan menjadi kesusahan. Bisa jadi setelah dia buka, dia tidak cocok atau tidak ingin dengan semangka tersebut, kemudian dia tinggalkan, maka pedagang akan kesusahan dalam hal ini. Maka ketidaktahuan seseorang tentang isi dari dalam semangka tersebut ini tidak membuat akad jual belinya menjadi tidak sah. Kemudian di antara jahalah yang dimaafkan, ketidaktahuan yang dimaafkan adalah al-jahalah fi ghairil maqsudi asalatan. Ya, ketidaktahuan yang itu bukan merupakan inti dari maksud jual beli yang dilakukan oleh seseorang. Seperti misalnya ada orang, ya, ingin menjual laptopnya, ya, dengan menyatakan saya mau jual laptop saya, ya, yang laptop ini sudah saya pasangkan Windows 7. Ya, saya pasangkan Windows 7. Dan si pembeli tidak mengetahui Windows 7-nya speknya apa. Apakah dia ultimate atau yang lainnya, dia tidak mengetahui. Tetapi dia yang inti dari penjualannya adalah, atau inti dari akad ini adalah membeli laptop. Maka ketidaktahuan seperti ini tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli tersebut. Nah, dahulu para ulama memberikan contoh, ya, dengan membeli binatang yang sedang mengandung, yakni ada anak di dalam kandungannya. Nah, ketika seseorang membeli hewan, ya, yang sedang bunting, maka ini sah hukumnya. Karena apa? Karena kandungan yang ada di dalam hewan tersebut itu sifatnya tabi, ya. Yang inti dari penjualannya adalah dia membeli induknya, bukan yang kandungan yang ada di dalam perutnya. Akan tetapi berbeda masalahnya kalau dia beli anak yang ada di dalam kandungan. Nah, maka di sini ada jahalah, dan itu ketika dia membeli anak hewan yang masih di dalam kandungan, ya, dan tujuannya adalah hanya membeli itu saja tanpa membeli induknya, maka ini tidak boleh. Karena apa? Di situ ada jahalah. Kemudian di antara syarat agar jual beli menjadi sah yang berkaitan dengan iwadan adalah mubahun naf'i mutlaqan. Yani barang yang dijual tersebut, ya, boleh untuk dimanfaatkan secara mutlak. Nah, sehingga sesuatu yang haram untuk diambil manfaatnya, maka tidak boleh dijual belikan. Seperti jual beli anjing, babi, atau patung, atau hal-hal yang dilarang di dalam agama, maka ini tidak boleh untuk dilakukan akad jual beli.
Ya, kalau ada orang yang melakukan hal tersebut, maka akad jual belinya tidak sah. Kemudian berkaitan dengan syarat-syarat ini, maka ada beberapa kondisi ya tentang terpenuhi atau tidaknya syarat dalam jual beli. Yang pertama adalah tawaffarat asyurut. Nah, yakni ketika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam akad jual beli, maka apa hukum jual belinya? Nah, tentu hukum jual belinya adalah sah. Kemudian yang kedua adalah lam tatawaffar fihi syurut. Ya, syarat-syarat jual belinya tidak terpenuhi. Maka jelas ini jual belinya tidak sah. Akan tetapi ada yang ketiga, tawaffarat fi ba'dil iwad. Terpenuhi pada sebagian dari barang yang akan dibeli tersebut. Seperti misalnya, ada orang menyatakan saya jual HP ini, dia perlihatkan kepada si pembeli, dan HP yang ada di dalam kantong saya. Nah, maka di sini ya pada HP yang diperlihatkan itu sudah diketahui, ya sudah diketahui atau sudah terpenuhi syaratnya. Sementara HP yang ada di dalam kantongnya itu di situ ada syarat yang tidak terpenuhi. Maka di sini apa hukumnya? Nah, hukum jual belinya adalah tatafarraq as-safqah. Jadi akadnya ya akadnya tersebut dibedakan ya. Jadi barang yang terpenuhi syarat itu jual belinya sah, sementara barang yang tidak terpenuhi syarat padanya itu dibatalkan. Sehingga misalnya kalau ada orang yang menyatakan seperti tadi, saya jual HP ini dan HP yang ada di dalam kantong saya dengan harga 5 juta misalnya. Nah, maka kita lihat harga HP yang terpenuhi syarat tadi yang dia perlihatkan. Misalnya harganya 3 juta. Ya. Sementara HP yang ada di kantongnya itu misalnya harganya 2 juta. Nah, maka sah dia melakukan jual beli pada HP yang harga 3 juta ini, sementara HP yang ada di kantongnya itu hukumnya tidak sah sehingga uangnya dikembalikan 2 juta dan dia hanya menerima HP yang diperlihatkan tadi. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.